madrasah keluarga. Di madrasah keluarga, insya Allah kita akan mulai kajian malam ini bersama Ustadz Indra ya. Tapi sebelumnya kita boleh dong perkenalan dulu. Boleh ayah bunda bapak ibu supaya hikmat, supaya lebih siap lagi. Boleh komentar dulu nih di kolom chat. Di kolom chat nama dan asal kota. Silahkan ya. Ada waktu 2 menit sambil persiapan Ustadz Sopi dan Ustadz Indra. Silakan ketikkan nama dan domisilinya. Bangga. Nah, ada Ustadz Sopi. Ada Bunda Wiwit nih dari Purwokerto. Ada Bunda Nisa dari Bandung. Masya Allah. Ada Kang Aris, Jakarta Selatan. Ada Bunda Nur Latifah dari Bandung. Ustadz Sopi, kita tunggu 100 komen. Kita tunggu 10 komentar dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan mewakili lah. Insya Allah ayah bunda yang hadir di sini terwakili komentarnya di kolom chat. Ada Bunda Neneng dari Bandung. Wah, ini ada yang jauh nih. Pangkal Pinang, Babel. Luar biasa, Wah, Masya. Masya Allah. Terima kasih Luar ayah biasa. bunda, bapak ibu yang semangat belajar, sangat ikhtiar, tolabul ilmu di sela-sela kesibukannya masing-masing mungkin ya. Mungkin juga di daerah timur juga sudah hampir malam. Tapi mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini mendapat rahmat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar kepada guru kita semua, Ustadz Sofi dan juga Ustadz Indra. Kita temanya tentang Sirah Nabawiyah, Mukadimah Sirah Nabawiyah. Jadi kenapa sih orang tua perlu belajar Sirah Nabawiyah gitu ya? Tadi kebetulan Kak Harlan sempat berbincang dengan salah satu pemateri Sirah juga, namanya Kak Eka Wardana ya. Jadi ketika beliau ngisi di salah satu sekolah Islam, salah satu sekolah Islam ternama, beliau bertanya nih sama orang tua, sama audiensnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, acungkan tangan yang pernah atau yang sering mengajarkan Sirah Nabawiyah kepada anak-anak dari masa Rasulullah lahir hingga wafat. Nah, bukan bukan menarik ya, maksudnya agak gimana gitu, agak miris juga ketika di sekolah Islam, kemudian ketika ditanya ngajarin siroh nggak sih ke anak-anaknya gitu dari awal Rasulullah lahir sampai wafat ternyata tidak ada salah satu pun yang mengacungkan tangan dan ini adalah PR buat kita semua, buat orang tua juga, bagaimana sih pentingnya siroh nabawiyah ini kita ajarkan untuk anak supaya anak-anak kita tentu saja menjadi generasi robani. Seperti itulah ya Bunda, harapannya mudah-mudahan ketika mendapat ilmu dari Ustadz Indra nanti akan lebih paham lagi tentang Sirah Nabawiyah. Tapi sebelum Ustadz Indra memberikan materi, kita sapa dulu Ustadz Sofi nih untuk memberikan mukadimah, karena sudah lama nih Ustadz Sofi ya, Madrasah Iya, Keluarga betul. hadir lagi menyapa ayah bunda semua nih, baru udah lama pokoknya udah lama kapan kita kajian terakhir ya. Ustadz Sofi silahkan wejangannya atau openingnya di kelas Madrasah Keluarga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Harlan ya, yang sudah membuka acara dan membersamai untuk wajah baru dari Madrasah Keluarga. Setelah hampir 2 tahun, saya rasa Madrasah Keluarga ini off ya. Dan Alhamdulillah kita di hari ini kita bisa dipertemukan kembali Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah yang lebih baik ke depannya.
Karena Madrasah Keluarga juga memang hadir sejak awal adalah untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi keluarga, ya. Sebagaimana tagline kita bahwa kita ingin membentuk sebuah keluarga yang bervisi surga. Maka dari manakah visi surga tersebut bisa kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian? Tentu itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dasar dari segala hal, dasar dari kebahagiaan, dasar dari kita bisa menggapai surga adalah mempersiapkan ilmunya. Maka dengan hadirnya Madrasah Keluarga, kita ingin sama-sama, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mengajak Bapak Ibu, tapi kami sendiri selaku orang yang mendapatkan amanah untuk menjalankan Madrasah Keluarga ini, ya, sama-sama kita ingin lebih memperbaiki diri kita. Tapi step by step semuanya, ya, tidak bisa kita secara sekaligus semuanya harus bisa kita kuasai. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah di tahun ini, ya, kita akan memulai kembali kajian Madrasah Keluarga ini dengan rencananya ada 2 pekan sekali, ya, Kak Harlan, ya, insya Allah gitu. Yang nanti yang akan tetap bersama Ustadz Indra Kurniawan untuk Sirah Nabawiyah, dan insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah bersama saya dan bergantian bersama Ustadz Lukman Hakim, insya Allah kedepannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tidak lama-lama, ya, karena ini saya lagi di Mekah dan lagi nunggu komat, sebetulnya komat asar. Ya, Masya jadi, Allah. ya, ini sebentar lagi koma. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dari kami Madrasah Keluarga menyambut, mengucapkan ahlan wa sahlan, begitu juga kepada Al Ustadz Indra Kurniawan yang sudah hadir. Terima kasih Ustadz Duna, ya. Eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian Kak Harlan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, bisa menjadi sedikit pengantar dari kegiatan kita di malam hari ini. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofi Ziaul Haq untuk openingnya. Insya Allah ayah bunda, bapak ibu semua, alhamdulillah nih luar biasa. Setelah 2 tahun vakum kita coba belajar kembali, kita coba merecharge energi kita, merecharge tarbiyah kita. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu semua bisa ikut hadir ya di kajian-kajian madrasah keluarga. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita nih, Ustadz Indra Kurniawan. Sedikit perkenalan dulu, jadi beliau adalah lulusan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati ya, Ustadz ya. Dan Betul, juga betul. mahasiswa studi hadis UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Untuk aktivitasnya kita tanya langsung aja lah sama Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Indra. Waalaikumsalam, Kang Harlan. Baru ketemu nih sama Kang Harlan. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, agak sedikit serak-serak lah. Tapi tetap insya Allah semangat lah ya. Ustadz, Insya boleh Allah. dijelaskan nih aktivitas atau mungkin pekerjaan yang sekarang sedang digeluti nih. Barangkali ada Eh, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang baru pertama kali ikut kajian nih. Karena ini kajiannya udah lama enggak juga gitu ya. Kemudian kemarin sempat diumumkan di lain grup, selain grup Madrasah Keluarga, ada madrasah haji, madrasah umroh, dan Sirah Akademia. Silakan Sad, perkenalan ya, dulu sedikit ya. perkenalan singkat ya, pribadi dan aktivitas aja ya, Kang Harlan. Iya, Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu sekalian, eh, perkenalan ya. Nama saya lengkap Muhammad Indra Kurniawan. Alhamdulillah saat ini sudah berkeluarga, sudah tentu saja sudah beristri, sudah punya anak, sudah punya cucu juga. Sudah punya cucu juga ya. Istri 1, kemudian anak 5, cucu 1 ya, dan aktivitas saat ini saya sedang kuliah lagi, Kang.
sedang kuliah lagi di UIN ya, saat ini di studi hadis UIN Sunan Gunung Jati. Tapi selain selain saya juga kuliah, aktivitas lainnya ya seperti Ustadz Sofi lah gitu ya. Ngisi taklim di masjid-masjid, ngisi khutbah di perkantoran, di apa di di kampus-kampus dan lain sebagainya. Ya, ngajar intinya ya, aktivitas saya ngajar, kemudian juga saya mengelola salah satu situs Islam. Jadi saya suka nulis juga sekaligus jadi admin dan lain sebagainya ya. Juga ini jualan buku, penerbitan buku. Menerbitkan beberapa buku ya terkait dengan ada tentang sejarah juga ya buku, tapi ini baru terbit ya Kak, yang kalau sejarah itu ya ini buku sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Periode Mekah, baru periode Mekah Kang, keburu saya kuliah, jadi nggak sempat yang periode Madinah belum selesai, baru setengahnya. Begitu. Ya sedikit itu perkenalan pribadi Kang Harlan. Siap, luar biasa nih. Juara. Aktivitasnya lumayan padat, tapi terima kasih Ustadz udah bisa memenuhi undangan kami di kajian Madrasah Keluarga. Ustadz, hari ini kita akan berbicara tentang Sirah Ya, Nabawiyah ya. ya. Mukadimah Sirah Nabawiyah. Nah, kenapa sih orang tua atau kita semua perlu belajar Sirah Nabawiyah? Ayah, Bunda, Bapak, Ibu barangkali mau menyiapkan catatannya dulu, boleh silakan. Sambil dicatat ada poin-poin penting, nanti insya Allah kita ada sesi tanya jawabnya langsung ya, Ustadz ya. Nah, Insya Allah. sekarang silakan Ustadz Indra dimulai saja. Ya, baik. Saya izin ini ya, Kang Harlan, share screen ya. Sudah dijadikan ini belum saya? Sudah, silakan Sudah Ustadz. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik Kang Harlan, sudah terlihat ya Kang Harlan ya, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, sudah terlihat di layar? Boleh Bunda komentar dulu di chat. Barangkali Sudah terlihat ya? cuma saya aja ngelihat. Udah katanya Ustadz Udah nih. ya? Bunda Fadis. Alhamdulillah. Ya, Oke. ini luar biasa nih Ustadz Sofi sekarang lagi di Mekah ya. Iya betul. Masya Allah. Nah ini kita lihat gambarnya aja ya. Gambar Mekah nih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas ini baru mukadimah ya. Mukadimah kajian Sirah Nabawiyah. Terus terang ini Kang Harlan, saya baru ngeh bahwa materi ini diperuntukkan bagi ayah bunda untuk ya paling tidak terinspirasi nantinya juga untuk menyampaikan ya, mengajarkan atau menceritakan ke anak-anaknya gitu. Jadi saya ini baru ngeh ya bahwa ini ditujukan untuk itu gitu ya. Tapi ala kulihal ya, mudah-mudahan ini walaupun saya menyiapkan materinya, ini materi secara umum ya, secara umum artinya tidak secara khusus saya berbicara tentang bagaimana mengajarkan begitu ya. Ini yang akan saya sampaikan adalah hal-hal yang kontennya begitu ya. Kontennya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahami konten ini, kemudian bisa dengan bahasa ya, bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak kita, bisa disampaikan lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, pertama mari kita perhatikan salah satu asar ya. Asar hadis dari sahabat, dari tabi'in ya, terkait dengan Sirah Nabawiyah.
Ini saya kutip dua asar yang menyebutkan atau menggambarkan bahwa para salafus sholih, generasi terdahulu, mereka ini sangat memperhatikan pengajaran sirah atau sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kunna nahduru indahu fayuhadditsunal asyiyata kullaha fil maghazi. Ini kalimat yang diucapkan oleh Ubaidillah bin Utbah. Jadi Ubaidillah bin Utbah ini dia adalah murid dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ya. Nah, kata Ubaidillah bin Utbah, kami pernah menghadiri majelisnya Ibnu Abbas pada suatu sore, dan seluruh waktu beliau habiskan untuk, ya, seluruh waktu dalam pengajaran itu beliau habiskan untuk mengajarkan tentang al-maghazi. Nah, ini ada istilah, ya, al-maghazi, walaupun diterjemahnya sirah Nabi gitu, ya. Al-maghazi di sini adalah sejarah Nabi khusus berkaitan dengan peperangan, ya, peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat, ya, perhatikan bagaimana Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran di majelisnya, di majelis ilmunya, dan ternyata ini di suatu sore, ya, mungkin pada asar begitu, ya. Seperti Ustadz Sofi sekarang kan lagi asar nih, ya. Dari sejak asar sampai kemudian habis waktu dalam pengajaran itu berbicara tentang al-maghazi, tentang peperangan yang diikuti oleh Nabi, atau mengajarkan tentang sirah, ya, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Kita ambil kesimpulan, ya, dari athar ini bahwa sirah itu penting. Pengajaran tentang sejarah Nabi itu penting. Begitu. Satu, itu, ya. Kemudian yang kedua, ini athar yang kedua dari Ali bin Al-Husain. Ini anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Beliau pernah berkata, kunna nu'allamu maghaziyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasarayahu. Kami dahulu diajari, ya, tentang sejarah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu maghazi yang diikuti oleh Rasulullah dan soraya, ya, tentang peperangan yang tidak diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama nu'allam, nah ini yang harus digarisbawahi ini, ya, ayah bunda sekalian. Kama nu'allamu surata minal Qur'an. Jadi diajari tentang sejarah Nabi sebagaimana kami diajari tentang surat Al-Qur'an. Ini garis bawahi sekali lagi, ya. Diajari tentang al-maghazi maupun tentang sorayah, ya, peperangan yang diikuti Nabi atau peperangan yang tidak diikuti Nabi, sebagaimana kamanu allamus surata minal Qur'an, sebagaimana kami diajari tentang surat Al-Qur'an. Ini luar biasa ini, gitu, ya. Diajari sejarah sebagaimana kami ini diajari tentang Al-Qur'an. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi nih buat kita. Oh, ternyata salafus sholih itu, generasi terdahulu itu demikian perhatiannya besar, ya, pada pengajaran sirah nabawiyah, ya. Nah, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, ini saya kutip, ya, tentang urgensi atau pentingnya sirah nabawiyah ini dari apa yang disebutkan oleh, ini sebagiannya, ya, sebagiannya saya kutip dari Syekh Al-Buti, ya. Beliau, bapak ibu mungkin pernah melihat ada buku, ya, sudah diterjemahkan, bahkan sudah seingat saya sejak tahun awal 90-an, ya. Said Ramadan Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau menulis sirah nabawiyah, sudah diterjemahkan ke Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Nah, di situ saya kutip bagaimana beliau menjelaskan tentang pentingnya sirah nabawiyah ini.
Kata beliau, ya, patut disadari bahwa tujuan mempelajari sirah Nabi bukan hanya untuk mengetahui rangkaian peristiwa. Nah, ini saya bold ya. Bukan hanya untuk mengetahui rangkaian peristiwa atau memetik hikmah, memetik pelajaran ya dari sebuah kejadian penting. Tapi kata beliau, ya, urgensi terpenting dari mempelajari sirah nabawiyah itu adalah agar setiap muslim dapat melihat potret agama Islam secara utuh dari sosok teladan terbaik, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendapat dari Syekh Said Ramadan Al-Buti ya, bahwa urgensi hal yang terpenting dari studi sirah nabawiyah itu adalah agar kita setiap muslim dapat melihat potret agama Islam secara utuh ya dari sosok teladan terbaik, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu ya, ayah bunda sekalian, tujuan dari studi sirah nabawiyah itu atau mempelajari sirah nabawiyah itu adalah agar kita memahami kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan belajar sirah, kita menapaktilasi gitu ya, menapaktilasi kehidupan yang beliau lalui. Sirah itu artinya perjalanan ya, perjalanan hidup. Nah, dengan menapaktilasi kehidupan Rasulullah SAW, maka kita dapat menemukan sosok suri tauladan yang paling luhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, laqad kana lakum, telah ada bagi kalian itu fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kita melihat bagaimana kepribadian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat lemah lembut, tapi juga tegas. Dari sirah nabawiyah itu kita mengetahui bahwa beliau ini adalah orang yang sangat penyayang kepada keluarganya, kepada umatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita ketahui dari sirah nabawiyah. Ya. Nah ini tak kalah penting ini, ya, bahwa belajar sirah nabawiyah itu kata Syekh Said Ramadan Al-Buti agar kita ini semakin mudah memahami Al-Quran dan merasakan ruh, spirit yang dibawa oleh Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, Al-Quran itu kan sebahagiannya ada yang turun itu berkaitan dengan situasi, kondisi, atau kejadian tertentu. Gitu. Sekali lagi ya, Al-Quran itu kan kita diajari dulu waktu SD ya, ayah bunda sekalian, bahwa Al-Quran itu turun dalam rentang waktu ya 23 tahun ya. Ada ungkapan 22 tahun, kemudian berapa? 22 bulan, 22 tahun ya, 2 bulan, 22 hari katanya gitu ya. 23 tahun begitu. Nah, jadi dalam rentang masa itulah Al-Quran itu turun, dan turunnya kan tidak sekaligus ya, ayah bunda. Tidak turun sekaligus gitu Al-Quran itu, tapi dia turun secara bertahap. Ya, turun secara bertahap, dan itu ada hikmahnya karena dan kemudian Al-Quran itu turun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Makanya ada dalam ulumul Quran itu, dalam ilmu Al-Quran itu kajian khusus ya ayah bunda, itu tentang sababun nuzul atau asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat, dalam konteks apa, dalam peristiwa apa. Oleh karenanya gitu ya, oleh karenanya ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, ketika anak-anak kita itu sudah mengenal, memahami sirah nabawiyah, maka nanti
kita ini akan menemukan di dalam Al-Quran, kalau kita baca begitu saja tanpa mengetahui sejarah ya, atau sababun nuzulnya atau asbabun nuzulnya, maka kita akan bingung, ini cerita apaan sih gitu, kok tiba-tiba ngomong ungkapannya seperti ini gitu. Nah, dengan mempelajari sirah nabawiyah itu, kita akan memahami apa maksud dari ayat itu. Sekaligus juga nanti kita akan lebih merasakan ketika kita tahu konteks ya sebuah ayat, konteks situasi, kondisi ya, ketika ayat itu turun, kita ini akan lebih bisa merasakan. Ya, kita akan lebih merasakan dan memahami gitu. Nah, itulah hikmahnya. Makanya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang saya tampilkan di sini, wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, orang-orang kafir musyrikin di Makkah waktu itu, laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan, maaf. Ya. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Muhammad itu sekali turun aja sekaligus, langsung satu buku, satu kitab begitu, ya. Nah, kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah kata Allah. Hikmahnya itu adalah agar kami perkuat hatimu dengannya. Ya, Al-Qur'an itu jadi lebih mudah dihafal karena sedikit-sedikit ya turunnya itu sesuai dengan secara bertahap begitu, bahkan tadi terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Artinya lebih mudah dihafal, kemudian lebih menguatkan hati karena sesuai dengan atau turun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu ya. Lebih bisa resapi begitu ya, dirasakan gitu spiritnya itu ya. Jadi kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar ya, secara sedikit demi sedikit kepada kamu wahai Muhammad, begitu ya. Nah, ayah bunda sekalian, ini ada saya tampilkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini menggambarkan bagaimana ayat Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, turun kepada umat Islam itu, ini terkait dengan peristiwa sejarah, ya, terkait dengan situasi dan kondisi atau konteks tertentu. Ya, ini saya bacakan ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Kata Aisyah, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Bahwa ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu adalah surah minal mufassal. Surat Al-Qur'an yang mufassal, yang pendek-pendek. Fiha, di dalam surat tersebut, surat Al-Quran yang turun tersebut, dzikrul jannati wan nar. Disebutkan tentang pembahasan surga, pembahasan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, ketika manusia itu sudah semakin kokoh ya, manusia itu semakin kokoh keyakinannya terhadap Islam, barulah kemudian kata Aisyah, nazalal halal wal haram. Barulah kemudian turun ayat-ayat tentang hukum, yakni tentang halal dan haram. Jadi ketika di Mekah nih ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan ketika di Mekah mah ayat-ayatnya itu tentang surga, tentang neraka, tentang akidah, tentang keyakinan kepada hari akhir gitu ya, dominannya itu. Tapi ketika orang-orang sudah semakin kuat keimanannya dan mereka sudah hidup di Madinah, sudah hidup bermasyarakat, barulah nazalal halal wal haram. Turun ayat-ayat hukum halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram. Nah, kemudian ini komentar Aisyah ya. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Kalau seandainya ayat yang turun pertama kali di Mekah
ya. Ayatnya itu isinya itu kata Aisyah, la tashrabul khomro. Seandainya seperti itu, jangan la tashrabul khomro, jangan kalian minum khamr. Apa kata Aisyah? Laqalu, pastilah orang-orang di Mekah akan mengatakan la nada'ul khomro abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr, minum-minuman keras selamanya. Gitu. Jadi akan ditolak gitu ya. Belum ditanamkan keimanan, belum ditanamkan akidah gitu. Langsung turun ayat tentang halal dan haram misalnya, kata Aisyah, wah, kalau turun yang pertama kali misalnya la tasyrabul khamra, ya orang-orang akan mengatakan kami nggak akan meninggalkan minum-minuman keras. Kemudian kata Aisyah lagi, walau nazala la taznu. Kalau yang pertama kali turun itu ayat la taznu, jangan kalian berzina. Laqalu, pastilah mereka itu akan mengatakan, kata Aisyah, la nada'uz zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina ya selamanya. Gitu. Nah, ini menjadi gambaran ayah bunda sekalian bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu kemudian ulama kan mengkategorikan ya. Ada surat-surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ini berkaitan dengan sejarah gitu ya. Ada ayat-ayat yang turun ketika di Mekah seperti apa? Ada ayat-ayat yang turun di Madinah seperti apa? Jadi ketika kita kembali lagi nih ya ke masalah siro, ketika kita belajar siro, kita itu nanti akan lebih memahami ya, memahami konteks sebuah ayat Al-Qur'an. Itu pentingnya kita belajar Al-Qur'an ya. Kemudian kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, dengan sirah nabawiyah itu ya, hikmahnya itu agar setiap muslim menghimpun sebanyak mungkin manfaat yang terkandung di dalam wawasan ajaran Islam. Di dalam sirah nabawiyah itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, dan itu menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah akhlak, ya. Dan itu yang dilakukan bagaimana tindakan-tindakan Rasulullah, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW. Nah, dengan mengenal, memahami sirah nabawiyah itu, maka kita akan melihat potret paling nyata begitu, ya, yang menghimpun tentang bagaimana prinsip ajaran Islam. Dan tentu saja yang berikutnya, dengan memahami sirah nabawiyah itu, seorang dai, seorang guru, seorang pembimbing, orang tua ya, kita sebagai orang tua, ayah bunda sekalian, kita ini bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran ya tentang bagaimana metode pendidikan dan pengajaran yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, ini sedikit nih ya, Kang Herlan ya. Ini perlu juga ya kita tahu walaupun secara global aja gitu. Bahwa penulisan sirah nabawiyah atau kemudian kalau dulu ya sering disebut dengan istilah al-maghazi ya tadi, karena banyak fokusnya itu kepada sejarah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, penulisannya ini supaya kita tahu ya, penulisan sirah nabawiyah ini atau sejarah Nabi ini itu baru dilakukan setelah penulisan as-sunnah ya, penulisan hadis. Nah, sebelumnya ya, walaupun belum ditulis gitu ya, belum ditulis seperti hadis, apalagi Al-Qur'an ya, kan Al-Qur'an dulu yang ditulis, dihimpun, setelah itu penghimpunan sunnah atau hadis ya. Nah, sejarah belum dihimpun secara khusus gitu. Tapi perhatian para sahabat terkait dengan sirah atau terkait dengan maghazi itu sudah berlangsung secara lisan gitu ya. Nah, itu nanti dibuktikan bahwa banyak riwayat-riwayat ya yang berkaitan dengan sejarah. Kalau Bapak Ibu misalnya kalau kitab hadis misalnya ya, kitab hadis yang banyak menghimpun tentang sejarah itu diantaranya adalah Sunan Ad-Darimi
ya, Sunan Ad-Darimi. Kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda nggak tahu ya, ada nggak gitu ya. Misalnya terjemahan bisa dicari, Sunan Ad-Darimi itu banyak memuat tentang sejarah. Walaupun juga yang lain sama ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasai dan yang lainnya gitu juga memuat ya, memuat tentang sejarah. Ada bab khusus misalnya tentang sejarah begitu. Nah, ini saya kutip ya, bahwa diduga kuat. Ya. Ini bahasanya diduga kuat ya. Diduga kuat orang yang pertama kali melakukan penulisan sirah itu adalah yang pertama Urwah bin Zubair. Kemudian Abban bin Uthman, Wahab bin Munabih, Syarhabil bin Sa'ad, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Nah, ini yang diduga kuat. Kenapa diduga kuat? Karena ada catatan-catatan buku sejarah yang sampai kepada kita itu banyak merujuk kepada para ulama ini gitu ya. Para ulama ini atau dari kalangan tabi'in ya, ulama dari kalangan tabi'in kemudian tabi'ut tabi'in begitu. Nah, tapi ya tulisan tentang sirah atau tentang sejarah atau tentang maghazi yang ditulis oleh 5 orang tadi ya, itu sudah tidak bisa kita temukan alias sudah musnah. Yang sampai kepada kita itu berupa kutipan-kutipan yang berserakan di buku-buku. Jadi mengerucutnya tuh ke itu ya, ke 5 orang itu gitu. Tapi katanya ini ada ya, barangkali ada ayah bunda yang punya uang berlebih boleh itu jalan-jalan ke Jerman, katanya ini ya, katanya saya dalam sebuah artikel saya kutip itu ada ya tulisannya Wahab bin Munabih yang tersimpan di sebuah museum di kota Heidelberg, Jerman. Tapi itu mungkin juga nggak utuh ya, bisa jadi walau alam ya gitu ya. Nah, itu disebutkan seperti itu, ada ya literatur atau manuskrip gitu ya, manuskrip yang ditulis oleh Wahab bin Munabih begitu. Tapi secara umum manuskrip yang lengkap dari 5 orang tadi yang sudah disebutkan sebelumnya itu tidak ada yang sampai kepada kita. Yang ada itu adalah kutipan-kutipan yang ada di kitab-kitab atau manuskrip-manuskrip yang lain. Nah, yang sampai kepada kita secara utuh, ayah bunda sekalian, ini ya yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham ini sebetulnya atau Muhammad Abdul Malik ya. Muhammad Abdul Malik ini atau Ibnu Hisham, dia ini sebetulnya menghimpun ya catatan-catatan sebelumnya, yakni yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini wafat tahun 152 Hijriah ya. Dia yang menghimpun, Ibnu Ishaq itu menghimpun catatan-catatan tentang sejarah ya, tentang sejarah Nabi, tentang Al-Maghazi, dan bahkan diberi judulnya Al-Maghazi gitu. Nah, tapi Al-Maghazi-nya Ibnu Ishaq ini sekarang sudah tidak ada. Tapi meskipun sudah tidak ada yang sampai kepada kita, yakni mungkin perbaikan atau tahqiq begitu ya, perbaikan oleh Ibnu Hisham yang kemudian kita kenal ya sebagai buku yang utuh dengan judul As-Sirah An-Nabawiyah Libni Hisham. Jadi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nah, ini yang sampai kepada kita, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Sirah Ibnu Hisham, silahkan ayah bunda cari di toko buku ya. Ada ya terjemahannya. Tapi ya tentu saja nanti kita harus periksa karena di sana masih tercampur, ada hadis yang sahih gitu ya, ada yang dhaif gitu, ada hadis yang lemah gitu ya, mungkin juga ada hadis yang maudhu. Nah, kita cari yang ada tahqiqnya ya sebaiknya. Tahqiq itu artinya ada catatan-catatannya tentang hadis-hadis tersebut begitu. Nah,
Jadi ayah bunda sekalian, sumber-sumber penulisan siroh ya, siroh yang kita himpun, kemudian kan Kak Eka Wardana juga bikin ya untuk buku untuk sejarah untuk anak-anak ya, untuk diajarkan ke anak-anak. Nah, itu bermuara kepada sumber-sumber penulisannya itu adalah satu kepada Al-Quran, kemudian yang kedua kitab-kitab hadis, kemudian dari para periwayat. Periwayat di sini maksudnya dia bukan hadis Nabi, tetapi dari athar ya. Jadi dari apa yang diceritakan oleh sahabat atau bahkan tabiin gitu ya, tabiin atau tabi'ut tabiin gitu. Nah, kitab-kitab hadis yang tadi saya sebutkan ya, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmidzi, kemudian ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan An-Nasai, ya, kemudian ada Muwatta'nya Imam Malik, ada Musnadnya Imam Syafi'i gitu, kemudian ada tadi Sunan Ad-Darimi dan lain sebagainya ya, ada Kutubus Sittah, ada Kutubu Tis'ah ya, dan bahkan banyak kitab-kitab yang lain yang di dalamnya itu memuat tentang hadis-hadis atau berita-berita tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cuman kita memang akan lebih tenang ya kalau kita itu di samping membaca hadis, sebaiknya juga membaca siroh yang berdasarkan kepada hadis, juga nanti dilihat supaya kita lebih hati-hati, dilihat mana yang hadisnya hadis yang sahih gitu ya, hadis yang dhaif ya. Hadis yang dhaif masih, kalau para ulama itu untuk berkaitan dengan masalah siroh ya, kalau tidak hal yang tidak berkaitan dengan akidah atau hukum, biasanya lebih lebih lapang gitu ya, lebih melapangkan gitu untuk menggunakannya kalau terkait dengan sejarah gitu ya. Tapi kalau kita mau hati-hati sekali ya kita ambil yang sahih ya dari sejarah Nabi tersebut. Jadi hati-hati juga gitu ya, kalau sejarah emang para ulama nggak terlalu ketat kadangkala gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti mempopulerkan hadis dhaif gitu ya. Kalau hadis dhaif sih masih agak bisa dipertimbangkan karena di kalangan para ulama itu juga ada perbedaan pendapat tentang kebolehan ya, kebolehan memakai hadis dhaif gitu. Tapi yang jangan sampai terjadi itu adalah ketika hadisnya jelas-jelas hadis palsu gitu deh. Ya, hasil penelitian dari para ulama hadis misalnya gitu ya. Itu hadisnya jelas-jelas hadis palsu ya. Kalau jelas-jelas hadis palsu harus kita singkirkan begitu ya. Apalagi berkaitan dengan sejarah Nabi gitu ya, berbicara tentang Nabi, tentu saja kita harus sangat hati-hati ya. Nah, ini saya lewat saja nih ya. Jadi ketika kita belajar siroh ini, atau ini sedikit nggak apa-apa ya. Juga kita harus hati-hati ketika membaca Sirah Nabawiyah itu, karena memang ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Jadi beliau ini kalau diterjemahkan ya, ada aliran yang objektif begitu ya. Ada aliran yang individualis. Yang dimaksud oleh beliau aliran objektif itu adalah mereka-mereka yang menampilkan sirah ya dengan menggunakan metode ilmiah yang ada di dalam ilmu mustalahul hadis ya, ilmu tentang hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa para ulama itu mereka itu menerima hadis ya, kemudian meneliti hadis tersebut, meneliti yang pertama sekali adalah meneliti tentang sanad ya. Sanad itu adalah rantai berita ya. Sanad itu rantai beritanya, diteliti satu sanadnya. Apakah sanadnya tersebut nyambung, muttasil, begitu, ataukah munqati, terputus, begitu. Itu yang menyebabkan hadis itu bisa menjadi dhaif misalnya, gitu ya. Kemudian setelah urusan sanad selesai, dilihat rawinya, rawi itu periwayatnya, gitu. Periwayatnya ini adalah periwayat yang adil,
Ya, adil di sini artinya dia ini secara akhlak, ya, secara agama baik gitu ya, adalah adil gitu. Kemudian apakah juga bukan hanya adil, soleh sih soleh, tapi dobit enggak. Dobit itu artinya punya kekuatan kekuatan hafalan, ya. Jadi kan dalam hal memberitakan sebuah hadis ya atau sebuah berita kabar tentang Rasulullah SAW atau berkaitan dengan ajaran Islam kan harus sangat hati-hati. Kalau orangnya pelupa, nah hadis itu bisa menjadi doif gitu. Ya, itu di dalam ilmu mustalahul hadis itu dibahas ya, ayah bunda sekalian. Jadi orang ada gitu, orang ada yang di masa mudanya kuat hafalan, tapi menjelang akhir hayatnya hafalannya jadi kacau. Nah, itu beda nanti penghukumannya gitu ya. Kalau lagi nanti hadis tersebut misalnya dari si fulan ya. Si fulan ini kapan menceritakan hadis ini? Ya. Kalau ternyata menceritakan hadis ini ketika di masa tuanya, nah ini hadisnya itu bisa jadi turun gitu derajatnya gitu. Tapi kalau hadisnya itu adalah hadis yang diriwayatkan ketika dia masih kuat hafalannya, nah itu bisa diterima gitu ya. Nah, itu tentang tadi pertama sanad, kemudian rawinya, ya apakah dia seorang yang adalah, ya seorang yang adalah akhlaknya, agamanya bagus. Kemudian dilihat dari dobitnya, ya apakah dia kuat hafalannya. Setelah ini selesai, nanti dilihat matannya. Matan redaksi hadisnya ada nggak bertentangan dengan Al-Quran? Ada nggak bertentangan dengan hadis yang sudah jelas-jelas sahih? Nah, itu diteliti itu ya. Nah, makanya nanti ada ilmu-ilmu di dalam hadis itu ya tentang masalah itu. Nah, jadi aliran objektif ini dia menampilkan apa adanya dengan timbangan ilmu mustalahul hadis begitu. Dia menyampaikan itu. Tapi kalau aliran individualis nih ya, istilahnya gitu ya. Nah, ini memang baru lahir pada akhir abad 19. Yaitu ketika muncul para peneliti dari barat atau orang-orang yang disebut dengan orientalis ya, kaum orientalis. Jadi mereka yang melakukan studi tentang ketimuran, dalam hal ini adalah mempelajari misalnya agama Islam. Nah, mulai ketika meneliti, mengkaji gitu ya tentang sirah atau tentang sejarah itu, ya ada tendensi pribadi, ada keraguan-raguan, ada metode penelitian yang berbeda gitu ya. Jadi masuk unsur-unsur kecurigaan, ada muncul unsur-unsur ideologi dari orang yang sedang menelitinya, kemudian menafsirkan, menghubung-hubungkan peristiwa gitu ya, menghubung-hubungkan peristiwa sehingga misalnya nih ya salah satu contoh dari kalangan individualis ini ada yang kemudian jadi ini sebagai salah satu contoh aja ya, tanpa bermaksud untuk mengangkat hal-hal yang sensitif gitu ya. Misalnya, kenapa antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah itu sempat terjadi peperangan? Oh, nah oleh kalangan individualis itu dihubung-hubungkan peristiwa masa lalu. Oh, dulu ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadithul ifki itu kan pernah ya diisukan Aisyah itu melakukan perbuatan serong gitu kan ya, subhanallah ya, beliau ini seorang yang dijaga gitu ya, seorang yang artinya sudah disebutkan oleh Rasulullah buat terjaga dari perbuatan itu. Nah, ini kan pernah ada kejadian seperti itu. Nah, ketika Rasulullah belum mendapatkan wahyu tentang Aisyah ini ya, tentang peristiwa yang dialami Aisyah itu, sempat Rasulullah itu meminta pendapat ke kalangan sahabat. Nah, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ini ada peristiwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Anda merasa ragu-ragu, sudah saja ceraikan ya. Anda nikah lagi dengan yang lain." Nah, ini kata kalangan aliran individualis, Aisyah itu jadi marah katanya gitu ya. Itu kan penafsiran ya, penafsiran. Aisyah itu jadi tidak suka kepada Ali bin Abi Thalib, maka nah ini dihubung-hubungkan dengan masalah politik dengan segala macam. Maka ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Aisyah itu tidak setuju dan kemudian ya padahal kan bukan tidak setuju ya. Ini bukan tempatnya sekarang kita membahas itu ya. Tapi ini salah satu contoh gitu. Bagaimana aliran individualis ini ketika memahami tentang
masalah siroh itu ya masuk ya tendensi pribadi, ideologi, keyakinan atau pandangan politik gitu ya, penafsiran politik juga gitu. Nah, tentu saja kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, yang terbaik ketika kita mempelajari siroh adalah ya mempelajari dengan menggunakan tadi ya metode yang objektif, yang apa adanya, dibangun di atas metode ilmiah begitu ya. Riwayat-riwayat ya, diterapkannya prinsip-prinsip penentuan riwayat, sanad, syarat kesohihan dan lain sebagainya gitu ya. Jangan menyimpulkan sesuatu tanpa ada dasar pijakan yang kuat bahwa memang ada misalnya riwayat yang menyebutkan tentang hal itu dan riwayat tersebut dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Nah, ayah bunda, bapak ibu sekalian, wallahu alam itu yang bisa saya sampaikan ini sebagai pembuka saja, mukadimah ya, tentang kenapa kita ini penting mempelajari sirah nabawiyah ya. Nah, ini tentu pengetahuan khusus bagi bapak ibu, ayah bunda semua ya. Kalau ke anak-anak kan nggak perlu menceritakan ini ya. Terlalu detail begitu ya, secara umum saja gitu. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran nih ya. Nanti kita akan masuk insya Allah di setiap Jumat pekan pertama ya. Kita akan mempelajari, Kang Herlan ya, kalau tidak salah saya dijadwalkan setiap Jumat pekan pertama. Kita nanti akan mencoba mempelajari, mereview sebetulnya ya. Saya yakin ayah bunda juga kan sudah pernah membaca ya, sudah pernah membaca Sirah Nabawiyah. Nah, kita cuma mereview saja. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan kita untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron Ustaz, materinya luar biasa nih. Banyak pengetahuan baru, khususnya buat saya pribadi ini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Masih ada waktu 10 menit lagi nih sebelum kita tutup dengan doa. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh acungkan tangan atau open mic atau bisa langsung chat di kolom chat ya. Boleh ditanyakan nanti saya sampaikan ke Ustadz Indra. Silakan. Ada waktu 10 menit lagi kita manfaatkan nih mumpung Ustadz Indranya ada di sini. Ustadz, kalau boleh tahu nih setelah mukadimah ini Ya. nanti di awal-awal biasanya kalau Sirah Nabawiyah ini nerangin apa nih biar nanti ayah bunda bapak ibu dapat kisi-kisinya dulu deh seperti itu Ustaz. Ya. Nanti kita akan belajar sirah dan dimulai insya Allah ya. Itu dimulai dari masa kecil Nabi. Dari masa kecil Nabi hingga pernikahan, kemudian berikutnya tentang masa awal kenabian, ya, kemudian masa tribulasi dakwah di Mekah, dakwah ke Taif sampai masa-masa Baiat Aqobah, kemudian hijrah ke Madinah dan seterusnya. Kurang lebih ada 8, mungkin ada 17 atau 18 pertemuan nih kalau kita mau Luar biasa ini. Iya. Dan boleh Ustaz. Dan saya tawarkan juga sih nanti ya ke ayah bunda. Sebetulnya ini ada 2 versi di materi ini ya, di materi atau materi presentasi saya itu ada 2 versi. Ada versi yang hanya sekedar menampilkan materinya saja, kemudian ada versi yang juga menampilkan beberapa tidak semuanya, beberapa lokasi-lokasi bersejarah. Video ya gitu ya, ada video, ada gambar gitu, ada video, ada gambar yang memperlihatkan misalnya ketika kita mempelajari tentang kelahiran Nabi, nah nanti ditampilkan video atau gambar tempat kelahiran Nabi yang saat ini tapi ya, yang saat ini lokasinya di mana gitu, seperti itu. Nah nanti silahkan apakah mau yang, karena nanti kalau kita menampilkan video jadi kadangkala jadi agak
lama juga maksudnya. Jadi kita harus nonton dulu gitu ya, sedikit, walaupun sedikit sih, cuma 2 menit misalnya gitu ya. Ataukah kita udah fokus aja pokoknya mempelajari konten konten dari Oke, isi dari Sirah Nabawiyah itu. Tafadhol, nanti silahkan siap, siap. diserahkan ke ayah Boleh, bunda boleh. mau yang mana. Begitu Kang Herlan. Atau mau polling dulu nih di chat. Ayah Bunda boleh komen Kak Harlan butuh 5 atau 10 jawaban. Kira-kira nanti bareng Ustadz nih kita mau ditampilkan video, dapat gambaran mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Dapat gambaran, kemudian Ya, ya, dapat inilah lebih istilahnya kalau secara visual kan kita dapat gitu ya. Coba kita ya, ya. tuh Ustadz. Gak apa-apa lama juga tuh Ustadz. Gak apa-apa ya Ya, ayah bunda ya ya lama nanti juga. saya pilih aja Insya karena Allah. di pengalaman sebelumnya Betul. justru ada terbagi dua juga gitu. Jadi terbagi Ah, dua kubu. Ada yang saya mah betul. udahlah Ustadz materinya aja gitu. Tapi yang lain, saya mah pengen lihat lokasi-lokasinya gitu. Nah, Supaya ada gambaran. Nah, itu. nah, ini Kak Ada dua Harlan ini kan juga. tadi minta 10 nih. Coba kita cek ya. Kalau ada yang enggak, berarti kita coba polling lagi. Diselin video Ustad, biar nggak monoton. Video boleh lengkap dengan video, boleh video dengan video. Mau Ustad ada videonya, biasanya lebih mengena. Ada videonya Ustad, biar semakin rindu untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Masya Masya Allah. Dua, Allah. tiga. Amin, amin. Tujuh, tujuh nih, tujuh boleh pakai video semua nih. Tiga lagi nih biar biar nanti lebih interaktif mungkin ya. Amin, amin, amin. Mau Ustaz dengan videonya. Delapan, dua lagi. Ayo, ayo Bunda. Sembilan nih Bunda Yeni. Satu lagi. Oke. Satu lagi nih. Udah sama MC aja, Ustaz. Nanti saya request sama videonya boleh. Insya Allah, Oh, insya Allah. siap, Nanti siap, mungkin siap. saya juga Alhamdulillah. akan pilih ya. Karena kalau yang sebelumnya evaluasi saya nih di majelis yang lain nih ya, Ya, ada juga online juga. Kalau terlalu banyak videonya juga jadi ya, jadi enak juga kan kalau terlalu banyak video. Nanti saya pilih lah dari satu boleh, boleh. materi itu ada berapa video, nggak jangan terlalu banyak juga. Gitu. Siap, siap, siap. Insya Allah. Ayah Bunda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah. Hatur nuhun Ustadz Indra, kesempatan malam ini luar biasa nih. Ayah bundanya masih semangat mengikuti dari awal sampai akhir, nggak beranjak. Mudah-mudahan menarik ya. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu semua dapat hikmah, dapat manfaat, dapat inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra Kurniawan. Sekalian Ustadz, boleh ditutup dengan doa nih untuk majelis malam ini. Silakan. Baik, baik, baik. Ayah Bunda, di akhir pertemuan kita ini, mari sejenak kita menundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah ya, diistiqomahkan di dalam dinul Islam ini, senantiasa diberikan petunjuk ya kita untuk tetap berada istiqomah memegang teguh dinul Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk materi dan doanya. Mudah-mudahan berkah di pertemuan berikutnya. Ayah Bunda, kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda, Ustadz. Kita bertemu lagi di kajian selanjutnya. Sampai jumpa di kelas Madrasah Keluarga, Membina Keluarga Bervisi Surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.